tentang pelatihan pendidikan berbasis motivasi bagi guru MA Irtiko Malang IIBS ya. Sudah ada di monitor kami karena kita melalui Zoom ya. Assalamualaikum Bu Anis. Iya, gimana kabarnya Bu Anis? Sehat selalu? Ya, alhamdulillah. Sebentar ya. Kok suaranya kecil nih Bu Anis? Tadi padahal sedang di lumayan. Sudah lumayan sekarang ya. Hari ini kita akan berbicara tentang pelatihan pendidikan berbasis motivasi bagi MA Irtiko Malang di mana Bu Anis? Di Sekolah International Islamic Boarding School ya, Bu Anis ya. Iya. Baik. Pelatihan pendidikan berbasis motivasi bagi guru ini ya. Kita tekankannya bagi guru ya, Bu Anis ya. Jadi bukan untuk muridnya ini ternyata. Kemarin saya ngobrol sama Bu Karlina justru untuk anak-anak dia. Sekarang kita gurunya. Gimana nih ceritanya Bu Anis? Ini di cerita dulu untuk pelatihan ini gimana Bu Anis? Mm-mm. 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 Mm. Mhm. Pemberian motivasi. Guru cenderung untuk memberikan atau mendorong siswa-siswanya untuk berprestasi, tapi tidak memperhatikan bagaimana siswanya itu menikmati atau tidak dalam proses pembelajaran begitu. Jadi suasana pembelajaran di kelas itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi berdasarkan hal itu kami memberikan pelatihan yang berbasis motivasi bagi guru-guru di MA Al Irtiko. Kami juga menggandeng psikolog klinis yang bernama Ibu Yanurus Rahma Ivana. Jadi yang memberikan motivasi secara psikologis itu adalah beliau, tapi yang pembelajarannya sendiri itu dari saya, begitu Ibu. Artinya di sini apa yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswanya begitu ya. Jadi tidak hanya dituntut untuk mengejar nilai begitu ya. Jadi bagaimana caranya si anak bisa sekolah dengan nyaman dan senang pastinya begitu. Ya, karena kalau siswa-siswi itu senang di sekolah, menikmati proses pembelajaran, saya yakin dengan sendirinya mereka akan juga termotivasi untuk berprestasi. Iya. Berarti di sini diperlukan komunikasi ya. Betul, ada komunikasi. Selain komunikasi berarti kan ada hal-hal yang lain mungkin dengan cara pendekatan persuasif gitu ya, yang humanis, yang itu barangkali yang disampaikan. Ya, jadi untuk motivasinya sendiri kami memberikan motivasi pada gurunya itu berdasarkan 3 hal, Mbak. Yang pertama itu adalah dari struktur kurikulumnya sendiri, kemudian yang kedua dari materi, dan yang ketiga dari proses pembelajarannya. Untuk dari struktur kurikulumnya sendiri mungkin tidak terlalu kami utek-utek ya istilahnya, tapi untuk materi pembelajarannya dengan proses pembelajarannya itu yang kami benar-benar soroti. Kemudian yang dari psikologi klinisnya kami memberikan tes. Jadi dari Bu Rahma Ivana dulu memberikan tes dulu, pretest, macam pretest, untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat motivasi guru saat melakukan proses pembelajaran di kelas begitu. Iya, kalau struktur kurikulum barangkali ini kan sudah paten begitu ya, sudah bisa diutek-utek gitu ya. Nah, untuk materi pembelajaran ini pun kan sebetulnya sudah ada barangkali ya, apa namanya,
materinya sudah ditentukan seperti ini. Ya, tapi kami memberikan motivasinya untuk materinya itu adanya keseimbangan antara materi yang ada di buku dengan materi, karena IIBS itu sebenarnya sekolahnya kan boarding school yang Islamik, jadi tidak sama seperti materi-materi yang di sekolah pada umumnya. Nah, adanya materi yang mungkin cenderung bermuatan tinggi itu untuk siswa-siswanya mungkin akan memberikan tingkat stres yang tinggi juga untuk siswa-siswanya. Jadi saya menekankan pada guru sampai habis. Tapi paling tidak siswa-siswinya benar-benar harus sudah menikmati proses pembelajarannya. Jadi materi meskipun tidak tuntas tidak apa-apa, yang penting proses pembelajarannya bisa diselenggarakan dengan suasana yang gembira, dengan siswa-siswa yang menikmati suasana belajar yang menyenangkan, begitu itu. Iya, selama ini barangkali dengan materi yang padat begitu ya, jadi tidak bisa dilakukan sistem pembelajaran hanya di dalam kelas barangkali itu ya. Iya, dengan betul. Secara formal mungkin maksudnya itu ya, Bu Anis. Iya, benar. Jadi, seperti itu. Apa yang disampaikan Bu Anis supaya ada variasi barangkali ya pada proses pembelajaran ini? Ya, jadi kalau di IIBS mungkin semuanya itu sudah terfasilitasi. Dari media mungkin, kemudian dari media pembelajaran sudah terfasilitasi dengan sempurna. Tapi bagaimana cara kita berusaha memotivasi guru agar tidak hanya menggunakan, tapi juga menciptakan. Jadi selain siswa-siswanya terus memberikan inovasi baru di dalam proses pembelajaran, sehingga kalau hanya menggunakan saja mungkin semuanya bisa, tapi bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah media, begitu Ibu. Jadi selain buku begitu ya, jadi ada media lain. Betul Ibu. Iya. Kira-kira yang pas ini medianya apa ya? Tergantung mata pelajaran apa Ibu. Misalnya kalau mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya ada teks yang sudah tersedia di dalam buku teks begitu ya. Jadi siswa-siswanya mungkin bisa langsung membaca. Tapi bagaimana, apakah siswa-siswanya itu bisa menciptakan teks tersebut atau tidak? Nah, di sini peran guru itu sangat dibutuhkan. Bagaimana beliaunya itu mendorong siswa-siswanya untuk bisa membuat sebuah buku. Jadi buku bacaan yang bisa dibaca oleh teman-temannya mungkin bisa ditaruh di perpustakaan sehingga teman-teman yang lain bisa membaca. Nah, kami berusaha keras untuk memberikan motivasi itu pada guru. Meskipun ada keluhan-keluhan itu berat Ibu, itu berat, tapi ya memang harus dilakukan. Awalnya mungkin sangat berat, tapi lama-lama mungkin bisa terbiasa begitu. Nah, untuk yang sekarang ini kan diupayakan si siswa ketika pulang ke rumah ini tidak dibebani lagi dengan tugas-tugas ya, karena memang sudah full di sekolah dengan tugas-tugas sekolah pelajaran begitu. Artinya berarti di sekolah lah ibaratnya ada komunikasi dua arah begitu ya Bu ya. Jadi tidak hanya guru saja yang komunikasinya ke siswa, tetapi diharapkan siswa pun bisa melakukan komunikasi. Iya. Ini komunikasi dua arah. Iya. Berarti ini akan lebih banyak barangkali tugas yang diberikan begitu kepada siswa meskipun itu di jam sekolah. Sebentar Bu, ini karena sekolahnya IIBS boarding, jadi mereka itu tidak pulang ke rumah, tapi mereka mondok seperti itu, karena Islamic boarding school. Jadi tugasnya mungkin hanya bisa dikerjakan di rumah, di sekolah, di kelas. Ketika mereka kembali ke pondoknya atau
di sekolah itu ada pondoknya, maka mereka tugasnya akan beralih ke materi-materi tentang Islamik begitu. Jadi guru-guru di sana bagaimana memberikan waktu siswanya untuk menyelesaikan tugas di sekolah dengan tugas di pondok. Tentunya akan berbeda karena mereka tugasnya juga berbeda. Materi yang secara umum dengan materi Islam. Ya, artinya kan tugas-tugas yang di sekolah tidak dibawa pulang ke pondoknya ya. Karena di pondoknya dia sudah punya tugas yang lain begitu ya. Jadi gurunya itu punya target Ibu. Kira-kira kalau menuliskan buku sekian halaman, misalnya kumpulan cerpen, kita punya target berapa kali pertemuan begitu. Jadi tidak dibawa pulang. Jadi dilanjutkan di kelas. Begitu. Meskipun pada saat pembelajaran belum selesai tugasnya, tetapi bisa dilanjutkan di hari lain. Selanjutnya, betul. Gitu. Jadi motivasi yang dimaksud ini motivasinya arahnya kemana ini? Nah, itu motivasinya yang pertama tadi, guru tidak hanya menggunakan saja, tapi bagaimana guru itu harus menciptakan. Itu dari pembelajarannya. Untuk dari segi psikologisnya sendiri, guru itu harus berusaha untuk tersenyum, jadi jangan cemberut saja. Beda gitu. Mungkin itu terdengar sangat sepele, tapi biasanya kalau ada guru-guru misalnya ada permasalahan di rumah itu akan terbawa di kelas. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah tugasnya Bu Yanurus kemarin, memberikan motivasi pada guru-gurunya untuk menjadi diri yang lain. Antara masalah di rumah jangan dibawa ke kelas begitu. Jadi semacam itu. Jadi kemarin iya. Kemudian Bu Yanurus atau psikolog klinisnya yang kemarin memberikan motivasi juga memberikan pembelajaran di mana dalam kehidupan kita itu selalu adanya kepiawaian kita dalam menggunakan alat tulis kehidupan. Nah, jadi beliaunya menyebutkan alat tulis kehidupan di sini ada pensil, kemudian ada pena, ada buku, dan ada penghapus. Keempat alat tersebut itu penggunaannya tentunya berbeda di fase-fase umur yang berbeda. Misalnya kalau dulu anak-anak kita lebih sering menggunakan pensil ya Ibu ya. Nah, karena apa? Karena mudah untuk dihapusnya. Jadi kalau anak-anak itu mencoretkan sebuah kesalahan itu mudah dihapus. Tapi kalau semakin dewasa kita cenderung menggunakan pena. Di mana kalau kita menorehkan sebuah kesalahan itu akan susah dihapus. Bisa dihapus dengan tip X mungkin, tapi masih ada bayangan-bayangannya begitu. Nah, itu yang Bu Yanurus sampaikan saat memberikan motivasi di MA Al-Irtiqo Malang. Jadi ini hanya sekedar apa namanya? Jadi apa itu maknanya pensil, apa itu maknanya pena begitu ya. Kenapa kita harus menggunakan pensil dulu gitu ya? Iya, kenapa tidak langsung pena? Iya. Jadi kemarin itu juga apa namanya, adanya psikolog itu yang memberikan apa ya istilahnya, penjelasan ataupun semacam kuesioner gitu ya, tentang apa tadi, seberapa tinggi motivasi ya motivasi guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Nah, diketahui bagaimana ini jawabannya Bu? Ya, jadi sebelum adanya pelatihan itu kan kita memberikan pretest dulu untuk mengetahui seberapa tingkat tadi, tingkat motivasi tadi. Kemudian setelah pelatihannya kita juga memberikan post-test Ibu. Post-testnya bukan hanya berupa soal-soal uji kompetensi, tapi kita juga ikut di dalam kelas tersebut. Karena gurunya kemarin yang ikut sekitar ada 27 guru. Nah, kita menyebarkan tim untuk melihat, bahkan juga merekam proses pembelajarannya berbeda. Sebelum pretest pun kita juga terjun di kelas untuk melihat seberapa menyenangkankah
pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru A misalnya. Ternyata setelah mengikuti pelatihan, guru si A ini lebih menyenangkan lagi, lebih terbuka. Ada guru yang memberikan pembelajaran itu menggunakan metode-metode lama, jadi menjelaskan begitu saja. Sampai ada siswa yang di pojokan itu ngantuk, tidak dihiraukan. Jadi setelah pelatihan selesai, gurunya lebih care kepada siswanya yang kemarin sempat ngantuk itu, karena beliau agak mengubah sedikit metode yang digunakan saat di kelas begitu. Artinya para guru juga harus punya trik-trik khusus begitu ya ketika menghadapi siswanya gitu. Dipaksa untuk inovatif sebenarnya. Nah, triknya ini apa ini kira-kira ini Bu Anis? Kemarin Bu Yanurus itu memberikan apa istilahnya untuk memancing kekreatifan gurunya di dalam mencari trik apa yang pas atau obat apa yang pas kalau penyakitnya seperti ini begitu. Nah, dengan cara membagi beberapa tim begitu. Misalnya ada 3 tim di situ waktu itu. Nah, tim A ini diberikan pensil. Tadi kan masih menggunakan metode alat tulis kehidupan, Ibu. Kemudian yang tim B diberikan pena, sedangkan yang tim C itu diberikan buku. Nah, bagaimana caranya satu kelompok, yang kelompok A tadi itu isinya 7 orang, diminta untuk mematahkan pensil begitu. Kenapa kok diminta untuk mematahkan pensil? Sampai ditanya, rasanya sakit tidak ketika mematahkan memakai 1 jari? Kemudian para guru di kelompok A itu bilang sakit. Tapi bagaimana kalau dipatahkan secara bersama-sama? Ternyata memang patah. Jadi saya kurang begitu paham bagaimana cara psikolog itu mengarahkan intuisi begitu dan instingnya para guru sehingga bisa mematahkan pena, mematahkan pensil maksud saya. Padahal satu orang itu terasa sakit saat mematahkan, tapi ketika dia diberikan seperti apa istilahnya wejangan-wejangan dari psikolog klinisnya, dia langsung bisa mematahkan pensil itu. Itu pun dengan kelompok B dan kelompok C tadi, Bu. Jadi pancingannya seperti itu. Maksudnya itu supaya merubah karakter ataupun juga sikap ataupun juga apa ya, sistem cara mendidik mereka terhadap siswa-siswa begitu ya. Iya, mengubah karakternya. Tapi tidak memberikan trik khusus, misalnya obat apa, oh kamu harus pakai obat ini, tidak Ibu. Jadi kita lebih memberikan karakter khusus di sini pada guru-gurunya, agar lebih mencari inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran sehingga tidak membuat stres siswa-siswa saat di kelas gitu. Yeah. Dan yang repotnya lagi seperti Bu Anis katakan tadi, ketika para guru itu punya masalah di rumah gitu ya. Khawatirnya yang sudah punya masalah kemudian siswa-siswanya mereka harus bisa gitu ya. Bagaimana harus bisa memanage begitu, memanage masalah yang ada agar tidak dibawa ke kelas sehingga mempengaruhi siswa-siswa saat belajar juga. Tidak enak ketika kita melihat gurunya kok cemberut saja, harusnya kan tersenyum semangat begitu. Tapi karena ada background permasalahan di rumah yang terbawa sampai ke sekolah, mungkin akan juga mengganggu. Iya, ya. Ini dikhawatirkan jadi akhirnya siswa-siswanya juga seperti ada trauma, takut ketemu guru itu lagi gitu ya. Pada biasanya akhirnya disebut gurunya galak. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Iya, sebetulnya ya. Nah, berarti kan sebagai pendidik ya, meskipun berat, ini memang harus punya ini ya, punya apa namanya, bisa membedakan begitu ya, bisa menyikapi situasi ketika dia berada di
sekolah dengan di rumah. Ini memang perjuangan sih sebetulnya, karena kita juga kalau kita sedang punya masalah kemudian ada di lingkungan yang lain pasti akan terbawa. Iya, mau tidak mau harus bagaimana cara kita memanage masalah itu, begitu saja sih Bu sebenarnya. Dan kemarin diberikan ini ya cara-caranya atau kuncinya Ya, begitu. betul. Dari Bu Yanurus, psikolog klinis. Karena beliau juga yang memiliki sekolah Montessori yang ada di Ndau, Ibu, di Andalusia Kids. Jadi beliau sangat paham betul untuk motivasi-motivasi dalam pembelajaran itu seperti apa, khususnya dengan pendekatan psikolog. Gitu. Karakter para guru ini kan juga beda-beda ya. Ya beda Ibu ya. Beda-beda. Telaten gitu ya. Ada yang gusar-gerusuk. Ada yang mungkin punya prinsip bahwa cara anak itu harus dididik dengan cara seperti ini. Ada juga yang dididik dengan cara yang lain seperti itu ya. Berbeda-beda. Nah, jadi kemarin ini juga termasuk di sekolahan Irtiko ini juga sama. Apakah mungkin ada yang kurang sependapat barangkali dengan cara apa yang disampaikan oleh Bu Anis dan psikolog tadi? Iya, tentu saja ada Bu. Kemarin waktu itu Bu Yanurus menyampaikan misalnya kalau ada siswanya terlambat masuk kelas, apakah harus dihukum katanya. Tapi Bu Yanurus bilang kita memberikan hukuman yang bukan kekerasan Ibu, tapi ya itu berkali-kali Ibu terlambatnya. Jadi kita harus memberikan hukuman yang membuat cerah, yang membuat jerah begitu. Tapi Bu Yanurus bilang kita berikan motivasi, kita berikan pendekatan. Bagaimana pendekatan kita ngobrol begitu. Ternyata benar. Ketika ada kasus misalnya siswa kenapa terlambat, ternyata dia ada alasan lain. Jam 7 pagi dia harus telepon orang tuanya yang ternyata orang tuanya itu bekerja di luar negeri dan hanya bisa telepon jam 7 pagi sehingga masuk kelasnya pun terlambat. Nah, tapi guru yang masuk di jam itu selalu tidak memaklumi keterlambatannya karena sering begitu. Nah, jadi disampaikan oleh Bu Yanurus coba didekati, pasti ada alasan lain yang membuat siswa tersebut terlambat begitu. Padahal berangkatnya bukan dari rumah tapi dari pondok. Nah, pihak pondok juga menyampaikan bahwa semuanya sudah dicek kamar per kamar, ternyata tidak ada siswa yang berada di kamar. Ternyata siswa itu teleponnya ada di kamar mandi di sekolah, jadi tidak ada yang tahu begitu. Jadi semacam itu perbedaan. Barangkali lebih tepatnya mungkin bukan dihukum ya, karena nanti kalau dihukum pasti si jerah, anaknya akan jadi kebal hukum dan tidak menimbulkan efek jerah. Kemudian ketika melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Nah, yang paling penting itu kan sebetulnya bagaimana anak itu menyadari dan memahami bahwa disiplin itu penting misalkan. Iya, betul. Barangkali itu juga yang perlu dipahami. Iya, perlu dipahami yang itu, Ibu. Jadi memang siswa-siswi itu kan sifatnya beda-beda, guru pun juga beda-beda. Mungkin guru yang lebih senior mungkin akan sulit untuk menerima metode yang terbaru, tapi guru-guru yang lebih muda mungkin akan oh iya betul juga ya seperti ini. Nah, mungkin dari tanggapannya saja sudah berbeda itu. Tapi pada akhirnya semua bisa mencoba. Ya, pada akhirnya mau mencoba apa yang disampaikan oleh Bu Yanurus tadi. Dan ini kapan ini pelatihan ini, Bu Anis? Pelatihannya pada bulan Maret kemarin, Ibu. Bulan Maret berarti sudah berjalan hampir sudah mau setahun ya? Ya, mau setahun. Nah, apakah ini sudah bisa
dicoba diterapkan begitu oleh mereka, sehingga kita kan ingin tahu hasilnya ya. Iya, karena kami tidak hanya satu kali masuk ke kelas setelah pelatihan itu, Ibu. Kami beberapa kali masuk ke kelas, termasuk mewawancarai guru BK juga. Kira-kira kasus yang kemarin sebelum pelatihan itu apakah terulang lagi? Alhamdulillahnya itu masih berkurang juga. Jadi tidak konstan. Banyak kesalahan yang sama diulangi siswa itu tidak, tapi berkurang karena adanya pelatihan itu. Mungkin gurunya juga mulai terbuka dengan siswanya, mulai melakukan pendekatan. Jadi tidak hanya guru itu mempressure siswanya untuk pokoknya nilaimu harus baik ya, harus baik dan baik. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana guru itu menciptakan pembelajaran. Pembelajaran kan tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas juga bisa. Nah itu gitu saja. Ya, artinya kan ada perkembangan ya setelah adanya pelatihan ini, ketika Bu Anis memantau, dan ini kan berpengaruhnya kepada para siswa ya, yang siswa ini pastinya dengan kondisi yang nyaman begitu ya, lebih semangat lagi, tidak takut-takut lagi masuk sekolah karena nanti akan bertemu dengan guru yang seperti ini begitu ya. Iya, betul. Iya. Karena kalau siswa yang trauma dengan pembelajaran di kelas itu juga bisa menurunkan kepercayaan dirinya. Iya. Sangat disayangkan sekali, harusnya pembelajaran itu bisa membentuk karakter menjadi lebih baik, kok malah menjatuhkan kalau terus-terusan mempressure untuk terus nilainya harus baik. Gimana pun caranya nilaimu harus A misalnya. Nah itu kan juga sulit begitu. Iya, dan itu juga merasa siswa tertekan ya. Betul, jadi stres. Sehingga yang sebetulnya siswa itu bisa berpikir, bisa mengisi soal-soal jadi tidak bisa karena ada di kepalanya, di pikirannya tuh tuntutan harus baik itu ya. Harus Iya, dan pastinya masing-masing guru ini kan punya cara tersendiri. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, mereka mungkin seharusnya bisa menyatu, artinya menyatukan pola pikir, begitu ya? Iya. Kemarin ada guru biologi 3 orang Ibu di sekolah itu. Kemudian salah satu menyampaikan, Bu Anis, kemarin setelah ikut pelatihan kami berusaha keras untuk tidak menggunakan alat-alat misalnya waktu praktek itu di lab. Loh kenapa Ibu? Kami berusaha menciptakan sendiri Ibu, katanya. Menciptakan bagaimana maksudnya, seperti teleskop gitu. Mereka menyuruh siswa-siswanya untuk membuat sendiri dengan menggunakan kertas karton begitu. Jadi lebih mendorong mereka untuk kreatif. Jadi siswa-siswanya juga tidak hanya menggunakan tapi berusaha menciptakan juga begitu. Jadi lebih disenangi pastinya sama siswa. Iya, karena mereka bisa survive di situ, bisa berpikir. Membayangkannya dari pagi sampai siang ataupun sampai sore duduk di kelas menulis, membaca. Mungkin anak zaman sekarang kan tidak bisa seperti itu ya, maunya juga aktif gitu ya, maunya kreatif gitu. Dan proses pembelajaran yang dilakukan sebaiknya seperti apa ini Bu Anis? Nah, proses pembelajaran yang baik, kalau menurut apa yang sudah saya alami, ternyata harusnya pembelajaran itu berpusat pada siswa, bukan pada guru, Ibu. Jadi bagaimana siswa itu, kalau dulu mungkin kita hanya mendengar guru menjelaskan begitu, dan kita harus diam ketika guru menjelaskan, tapi sekarang tidak. Guru memberitahu materi kita hari ini tentang ini, kemudian si guru mengeksploit
mengeksplor dari siswa-siswanya. Ada yang tahu tidak ini? Nah, jadi siswanya lebih aktif lagi. Kemudian meminta salah satu siswa mungkin menjelaskan apa yang dia ketahui tentang materi itu. Nah, jadi gurunya hanya sebagai fasilitator saja, bukan berpusat pada guru, tapi kepada siswanya saat pembelajaran gitu. Kalau anaknya diajak aktif, ngantuknya juga bisa hilang ya. Betul, Beda Ibu. dengan disuruh mendengarkan penjelasan, duduk manis, ini bisa. Dongengi begitu ya. Gurunya yang menjelaskan. Dan itu lebih efektif barangkali, apalagi dengan ada menggunakan media, misalnya media-media yang ketika belajar harus menggunakan alat begitu, apalagi di luar kelas gitu, mereka lebih senang barangkali ya. Betul. Jadi motivasinya ini baru sebatas itu kemarin itu pada guru saja ya. Betul, Ibu, pada Tapi guru kan saja. akan berpengaruh terhadap siswa ya. Nah, karena guru itu adalah fasilitatornya. Jadi role model siswa bagaimana dia harus berperilaku di kelas itu berdasarkan dari apa yang dilihat oleh siswa pada gurunya. Jadi bagaimana kalau guru itu diubah dulu, motivasinya dibentuk, karakternya dibentuk. Saya yakin guru-guru di MA Al Irtiqo itu sudah baik, tapi menjadikan lebih baik lagi begitu, agar bisa memotivasi itu mungkin yang bisa kami lakukan sehingga bisa berdampak pada siswa-siswa di sana. Yang harus bisa mengendalikan itu ketika gurunya ini katakanlah bad mood gitu ya. Betul. Kemudian ada siswa yang sangat aktif sekali. Ini kan ya manusiawi juga sih sebetulnya ya, sebagai seorang guru gitu, kalau misalkan pada akhirnya dia terpancing emosinya begitu, tapi itu kan mungkin ada ya Bu ya manajemen emosinya itu ya. Yes. Nah, manajemennya mungkin gurunya itu diminta untuk keluar kelas dulu, Ibu. Kalau memang saat di kelas ternyata tidak bisa diredam begitu saja. Nah, Bu Yanurus kemarin meminta di ice breaking yang diberikan oleh guru-guru, yang diberikan oleh gurunya, guru itu juga bisa mengatur bagaimana dia bisa memanage emosinya agar tidak muncul saat di depan kelas gitu. Ada istilah bahwa tingkat konsentrasi seseorang mendengar itu kan sekitar 10 atau 15 menit ya. Setelah itu konsentrasinya entah kemana begitu ya. Nah, apakah bisa ketika pelajaran itu kan sebetulnya 1 jam, break dulu misalkan, dihentikan dulu setelah 15 menit supaya anak-anak fokus kembali begitu. Ya. Nah, makanya itu kemarin kami memberikan motivasi juga untuk selalu menciptakan ice breaking di kelas atau menyuguhkan ice breaking di kelas. Bisa menari seperti chicken dance kemarin, Bu. Guru-guru juga menyampaikan itu di kelas. Jadi siswa-siswi di kelas itu tidak ngantuk lagi. Dan konsentrasinya dimunculkan kembali. Bisa kembali fokus lagi dalam pembelajaran. Atau dengan menonton video yang sekiranya video itu bisa menjadi motivasi dalam hidup mereka, mungkin dalam pembelajaran di rumah atau di sekolah juga bisa. Jadi ice breaking seputar itu saja, Ibu, untuk memfokuskan kembali agar siswa tidak buyar begitu fokusnya atau konsentrasinya di kelas. Ya, terutama siswa-siswa yang punya kesukaannya sendiri-sendiri ya. Jadi dia sukanya melukis, yang seharusnya disuruh menulis tetapi menggambar. Gambar betul, Ibu. Yang harusnya berpikir saat matematika malah mengarang, tapi ketika disuruh mengarang saat bahasa Indonesia malah berpikir, jadinya ya, Bu. Tapi itu sebaiknya dibiarkan saja atau gimana ya Bu ya kalau menghadapi siswa seperti itu? Kalau menurut psikolog klinis yang kemarin itu, Bu Yanurus bilang, memang setiap siswa perlakuan saat konsentrasi dalam
mendengarkan gurunya menjelaskan, mungkin dia bisa konsentrasi dengan memainkan pensil, dengan mengetuk-ngetukkan di meja. Ada yang sambil apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu kelotekan begitu ya Bu ya. Nah, jadi kita harus menghargai mereka. Yang penting mereka tetap mendengarkan gurunya saat menjelaskan. Tapi dalam pembelajaran saat ini kan guru tidak boleh terlalu menjelaskan dengan penuh ya di waktu pembelajaran, tapi bagaimana si guru itu bisa mengeksplorasi siswanya agar bisa muncul di depan kelas menjelaskan materi tentang topik apa saat itu materinya, begitu saja. Jadi kita tidak boleh melarang kamu jangan mengetuk-ngetuk pensil di meja ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, Bu. Karena setiap siswa itu unik. Jadi kita harus menghargai mereka, bagaimana mereka bisa konsentrasi, ternyata konsentrasi mereka dengan cara seperti itu. Ada orang yang membaca dengan menyalakan musik yang kencang, nah ada seperti itu. Ada yang butuh waktu untuk sangat hening sekali baru bisa fokus membaca. Jadi beda-beda setiap orang. Gitu pun siswa itu. Iya. Nah, untuk hukuman atau sanksi yang tepatnya seperti apa ya? Kalau kita kan dulu suruh berdiri di depan kelas, kemudian angkat kakinya satu, kemudian tangannya pegang telinga gitu ya. Mungkin kalau sekarang nggak efektif lagi diberikan hukuman seperti itu ya. Tapi sekarang lebih diminta untuk menuliskan kira-kira motivasinya apa melakukan seperti itu. Jadi memaksa mereka untuk membuat mengarang indah begitu, bukan mengarang, bercerita dalam tulisan. Nah, banyak sekali siswa yang mengeluh, aduh kenapa harus nulis, saya lebih baik hormat di depan bendera sambil mengangkat kakinya. Jadi ternyata lebih membuat jerah mereka ketika menulis daripada hormat di depan bendera sambil kaki begitu. Iya, ternyata tidak jerah disuruh berdiri ya. Ulangi lagi. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang memang dia tidak suka begitu, tidak suka duduk manis, kemudian tidak suka mengikuti pelajaran, mungkin bagi mereka pelajaran itu menjenuhkan begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ini? Iya, guru harusnya memanggil siswa-siswa itu, tapi memanggil bukan untuk memberikan hukuman, tapi menempatkan siswa itu untuk duduk di depan kelas. Jadi memberikan kesempatan pada siswa itu, misalnya silakan sekarang kamu yang memimpin kelas ini untuk melakukan ini misalnya. Nah, mereka akan lebih bisa mengeksploitasi dirinya sendiri, bisa mengeksplor dirinya sendiri maksud saya. Jadi tidak hanya oh kamu siswanya nakal jadi ditinggalkan begitu saja, tidak, tapi malahan bisa menjadi leader untuk teman-temannya. Karena anak-anak yang aktif di kelas dalam tanda kutip ya, misalnya yang membuat kegaduhan di kelas itu cenderung sikap malunya itu kecil sekali. Jadi mereka akan siap ketika diminta untuk menjadi leader, untuk memimpin siswa-siswanya. Misalnya, ayo coba pimpin siswa-siswamu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Nah, mereka bisa Ibu seperti itu. Jadi mungkin perlakuannya beda-beda untuk setiap siswa yang unik ya, karena setiap siswa itu unik, jadi perlakuannya pasti beda-beda. Dan sekarang sanksi memarahi misalkan gitu ya, apalagi memberikan hukuman berdiri di seperti yang Bu Anis katakan tadi untuk hormat bendera itu sudah nggak efektif lagi ya, dan bukan zamannya lagi. Kalau zaman kita dulu ya digitukan kapok ya, kalau sekarang barangkali enggak. Anak-anak pendekatannya lebih gitu. Iya, berarti kita harus bisa secara pendekatan kita harus bisa memasuki jiwa mereka, maksudnya begitu. Betul Ibu, harus menyentuh hati mereka. Jadi ketika kita memarahi siswa itu dengan suara dan bahasa verbal yang kencang, mungkin mereka akan tersakiti hatinya. Tapi ketika kita memberitahu dengan lembut, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang halus, mungkin akan lebih sampai ke hati daripada dengan memarahi dengan suara-suara yang kencang, dengan bahasa verbal yang ya
terdengar kasar begitu, itu malah tidak sampai, mungkin akan mental di telinga mereka. Jadi begitu. Iya. Lebih humanis. Iya. Jadi kita juga sebetulnya memaklumi ya apa yang dirasakan oleh seorang guru, karena mereka juga manusia begitu ya. Tapi ya demi anak-anak gitu ya, prestasi itu tidak diukur hanya dengan sebuah nilai dari hasil ujiannya saja barangkali ya, tetapi mungkin ketika anak itu bisa merubah perilakunya, apalagi sampai sukses, itulah prestasi yang sebenarnya barangkali itu ya Bu ya. Lebih menonjolkan karakternya begitu Bu. Baik, tidak terasa obrolan kita ini sudah mau habis waktunya nih karena kita dibatasi oleh waktu ini. Barangkali ada yang belum tersampaikan ini, pesan-pesan seperti apa untuk terutama para guru untuk memotivasi murid-muridnya bisa memanage karakternya juga pribadinya, silakan. Yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan untuk guru-guru di Indonesia, lebih banyaklah tersenyum daripada cemberut. Kemudian yang kedua, lebih banyak menciptakan daripada menggunakan. Dan yang ketiga, lebih banyak memberi daripada menerima. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju, guru-guru semakin telaten ketika menghadapi siswa-siswa yang unik di kelas, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana dengan cukup baik dan sukses. Terima kasih Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Anis atas pengetahuannya, wawasannya, ilmunya gitu ya. Sebetulnya kalau berbicara seperti ini, motivasinya tidak hanya sebagai untuk guru saja ya. Kita sebagai orang tua juga perlu tahu menghadapi anak yang berbeda karakter, beda karakternya dengan kita juga. Tidak bisa kita paksakan anak harus mengikuti kita begitu ya barangkali. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Semoga ini bisa berlanjut terus Bu Anis ya, demi generasi penerus kita. Jadi ketika pendidikannya itu bukan salah juga sih ya, tapi perlu kita arahkan. Dan seperti yang katakan saya katakan tadi, bahwa prestasi itu tidak hanya diukur oleh nilai dari pengisian soal-soal, tetapi prestasi itu ketika si anak bisa berubah perilakunya menjadi lebih baik begitu dan sukses. Guru akan bangga pastinya ya Bu Anis ya. Sukses juga untuk Bu Anis, karena Bu Anis juga sebagai guru. Baik. Terima kasih. Iya. Sukses juga. Terima kasih atas waktunya juga untuk RRI, dan lain waktu barangkali ada ilmu yang lain yang bisa disampaikan, kami tunggu Bu Anis ya. Baik, kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Anis Dwi Winarsih SPD MPD tentang pelatihan pendidikan berbasis motivasi bagi guru MA Irtiko Malang. Semoga bermanfaat apa yang kami perbincangkan di kesempatan siang hari ini, dan saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.